Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membantah terlibat dalam kasus gratifikasi IPO di Bursa Efek Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi menegaskan, pihaknya tidak menerima bentuk gratifikasi apapun. Seperti diketahui tertulis dalam surat tersebut bahwa aksinya para oknum Bursa Efek Indonesia juga bekerja sama dengan oknum di OJK. Para oknum tersebut diduga meminta uang dari emiten yang ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Mengingat tiap perusahaan yang ingin menyelenggarakan IPO harus dengan persetujuan dan pengawasan dari OJK. Maka OJK juga terseret dalam kasus ini. Namun Inarno meminta agar isu tersebut dikonfirmasi langsung ke bursa. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia membenarkan terkait pemberitaan yang beredar di masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan. Namun oknum tersebut telah dipecat sesuai dengan aturan berlaku. Oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa. Praktek oleh oknum karyawan penilaian perusahaan tersebut dikabarkan telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa dengan nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai 1 miliaran rupiah per emiten. Melalui praktek terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut kabarnya membentuk suatu perusahaan jasa penasehat yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar 20 miliar rupiah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengusulkan agar mobil hybrid mendapatkan insentif dari pemerintah seperti kendaraan listrik. Tujuannya agar makin banyak masyarakat berpindah dari kendaraan bahan bakar minyak, BBM. Namun, ia menekankan tentu saja insentifnya tidak akan sebesar mobil listrik seperti permintaan asosiasi mobil hybrid. Sebab masih campur menggunakan BBM. Menurut Agus, mobil hybrid perlu diberikan insentif agar pabriknya yang sudah ada di dalam negeri tidak pindah ke negara lain yang memberikan stimulus lebih menarik. Hal ini belajar dari kondisi yang pernah terjadi pada tahun 1980-an lalu. Kala itu pemerintah mempersulit tumbuhnya industri semikonduktor dan perusahaan yang ada di dalam negeri pindah ke Malaysia. Kendati, Agus belum mau membocorkan insentif yang akan diusulkan, sebab sampai saat ini belum ada pembahasan resmi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan impor minyak Indonesia lebih besar daripada produksi. Dia mengatakan Indonesia mengimpor minyak 297 juta barel setahun yang terdiri dari 129 juta barel minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk bahan bakar minyak atau BBM. Lebih lanjut, dia menerangkan konsumsi BBM nasional tahun lalu mencapai sekitar 505 juta barel yang terbagi dalam beberapa sektor dengan alokasi terbesar pada sektor transportasi sebesar 248 juta barel atau 49%. Besarnya impor minyak untuk konsumsi berbagai sektor tersebut menguras devisa negara pada tahun lalu, mencapai di angka 396 triliun rupiah. Oleh karena itu, jelas Bahlil, pemerintah tengah menyusun strategi agar impor minyak tersebut bisa dikurangi. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mewaspadai penyebaran Mpox menjelang penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum IAF. Ia meminta adanya upaya preventif agar kedatangan internasional diawasi secara ketat, terutama untuk delegasi Afrika. IAF diselenggarakan pada 1 hingga 3 September mendatang di Bali. Jokowi mengatakan ada 51 negara yang diundang dalam forum tersebut, 22 diantaranya negara di kawasan Afrika. Pertemuan IAF sendiri menargetkan kesepakatan bisnis hingga 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 58 triliun rupiah. Forum ini juga berbarengan dengan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership untuk memperkuat kerjasama Selatan-Selatan. Tidak hanya di Bali, Jokowi juga meminta diberlakukannya pengawasan ketat di seluruh pintu masuk internasional. Jokowi meminta jajarannya memperbarui perkembangan persiapan acara tersebut. Ia juga ingin memastikan forum tersebut menghasilkan program nyata. Indonesia telah mencatatkan 88 kasus Mpox, sementara di dunia telah mencapai lebih dari 25.000 kasus. Sebelumnya, WHO telah menetapkan Mpox sebagai darurat kesehatan dunia dalam status keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.
Usai dijegal di Eropa, kini Kanada berencana mengenakan tarif bea masuk 100% pada impor kendaraan listrik dari China. Bea impor masuk kendaraan listrik itu akan berlaku untuk semua EV yang dikirim dari China, termasuk produksi Tesla. Kebijakan itu akan berlaku mulai 1 Oktober 2024. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan langkah itu dilakukan untuk menekan impor dari China. Diketahui banjir impor kendaraan listrik dari China diduga ada faktor kesengajaan karena negara tersebut tengah mengalami kelebihan produksi. Untuk diketahui, impor mobil Kanada dari China ke pelabuhan Vancouver melonjak 460% dari tahun ke tahun, menjadi 44.356 pada tahun 2023. Kabarnya hal itu juga didorong ketika Tesla mulai mengirimkan EV produksi Shanghai ke Kanada. Terpisah, juru bicara Kedutaan Besar China di Kanada mengatakan, Kanada telah mengabaikan aturan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Kebijakan itu dikhawatirkan merusak kerjasama ekonomi dan perdagangan antar kedua negara dan merugikan konsumen serta perusahaan.